Masalahnya sesusuan itu mahram mu'abbad tuh masalahnya, bukan mahram sementara. Karena dia mahram selamanya, maka berlaku hukum seperti mahram asli nasab. Ya, seperti yang kita ketemu, ini kayak adik kakak kan nggak boleh nikah gitu ya, sama seperti itu juga lah berkaitan dengan saudara sesusuan. Ya, cuma beda dari sisi penyebutan. Sesusu apa namanya, karena perkawinan sebab nasab gitu ya, perkawinan sebab karena pernikahan gitu ya, mahram maksudnya, mahram karena nasab, mahram sebab perkawinan, dan mahram karena sesusuan. Ya, ini yang disebutkan. Baik, kalau udah nggak ditanyakan, Ustazah, itu hubungannya cuma persaudaraan aja ya, nggak ada hubungannya sama waris ya? enggak, betul. Kemarin udah disampaikan ya. Jadi bab sesusuan ini sama sekali tidak ada hitungan dengan waris, termasuk bab posisi perkawinan selama perkawinan itu pun masih ada. Dalam hal ini kan kemarin mahram sementara, nanti kita lihat ada suami istri. Karena masih ada tergabung dalam perkawinan, maka berhak dia kalau salah satunya bukan 3 kali diselepasin, nyusuin, bukan gitu, tapi 3 kali dalam proses waktu yang berbeda. Kecuali memang habis nyusuin terus dia lepas tidur gitu ya, minum lagi, dia itu udah masuk gitu. Tapi kalau masih dalam proses dia menyusui, kemudian dilepas, kemudian masukin lagi, itu dihitung 1. Ya, itu menurut Syafi'iyah, ya, pengikutnya para Imam Syafi'i. Kemudian kalau Imam Abu Hanifah, sekali saja itu sudah masuk mahram. Ya, karena itu pendapat jumhurnya ya adalah ketika menyusui saja. Ya, ini yang paling banyak dipakai adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Hanafi. Cuma kalau di kita ini masih lihat nih, gitu ya. Kita ngaku Imam Syafi'i, tapi masyarakat kita nggak siap dengan konsep Imam Syafi'i. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar seperti ini sebagai guru nanti di lapangan, kita harus prepare memberikan pemahaman supaya mereka tidak diberatkan dengan hanya satu mazhab. Kita sendiri sebagai para guru di kampus itu juga nggak akan menggunakan satu mazhab. Kenapa? Karena kita bukan orang yang disebut sebagai ijtihad, ya, mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang punya ilmu kompeten yang sehingga dia bisa menguasai semua, tapi dia berazam kepada satu mazhab. Kalau di kita itu lebih dikenalnya kepada almarhum Yusuf Qaradawi. Itu beliau sebetulnya orang Mesir. Orang Mesir adalah pengguna Imam Abu Hanifah, tapi beliau pemegang mazhab Syafi'i. Gitu. Beliau sangat ketat dengan apa yang untuk dia, tapi makruh puasanya ketika dia mencium istrinya atau pasangannya kemudian muncul di rahim. Gitu. Nggak boleh. Jadi ada konsekuensinya. Itu ya. Nah, baik, tadi pertanyaannya berarti udah. Oke. Mahram, yes. Jadi bisa minta tolong anterin kemana-mana gitu. Tadi yang mujtahid namanya siapa? Ustaz Yusuf Qaradawi. Mujtahid. Mujtahid ini adalah orang yang berijtihad. Ya. Ijtihad itu asal katanya dari jahada. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjihad. Kalau kita mengikuti jihad, tapi kata-katanya bersungguh-sungguh. Mau bertanya? Iya, udah tadi aman. Saya kan sama sepupu saya seumuran, Ya. setahun. Jadi ketika Berarti nggak seumuran. Iya, maksudnya ketika sepupu saya masih dalam masa penyusuan, nah saya juga katanya pernah disui sama bude saya. Sama ibunya. Iya, sama ibunya. Kemudian kan saya punya kakak laki-laki. Nah waktu itu tuh katanya sempat terjadi perdebatan gitu di keluarga, ini memang apa enggak gitu. Terus katanya karena cuma 1 kali
jadinya bukan mahram gitu. Ya itulah sesuatu yang akhirnya karena kita nggak punya ilmunya, akhirnya kita mengambil dalil yang paling rendah. Dalil yang paling rendah itu pun sesungguhnya adalah udah mahram. Kalau jumhur ya. Gitu. Karena sekali menyusui gitu, sekali menyusui ini nggak disebut apakah dia sampai kenyang seperti Imam Syafi'i menyebutkan. Apakah sekali menyusui tapi dia masih tetap tapi ketika terjadinya pernikahan laki-laki dengan perempuan ternyata ada yang undangan langsung memberitahukan bahwa mereka itu adik kakak. Susuan. Ya, bukan sesusuan, adik kakak yang dipisah. Namun mereka identitasnya diganti. Gitu. Itu kasus pertama. Kasus kedua yang pernah terjadi adalah ketika saudara sesusuan di masa Rasulullah. Ini ada kasusnya. Saudara sesusuan yang kemudian mereka terpisah. Begitu mereka menikah, kemudian ibu susuan mereka ya mendatangi hajat itu. Ya, kemudian menyampaikan bahwa mereka adalah saudara sesusuan. Hari itu juga ditolak. Iya enggak? Karena memang menjadi mahram. Lu nangis bohong. Kalau di zaman Rasulullah udah samhan wa ta'atan. Kalau kita sekarang nangis bohong, kenapa? Karena mereka merubah status. Merubah status, Ustazah. Banyak kasusnya di sini banyak. Jadi anak itu diambil dari orang lain. Namanya jadi anaknya dia. Iya. Bapak ibunya ganti nama. Ganti nama. Karena diambilnya sejak bayi. Kalau diambilnya sejak bayi kan biasanya mudah tuh pengurusannya gitu. Dan pihak-pihak kayak gini juga kan nggak tahu ya pihak-pihak yang ngurusin. Nah, ini banyak kasus-kasus di masyarakat sini beberapa ya saat kami tangani waktu itu. Kenapa? Karena akhirnya mereka ada kesempatan dekat dengan mahram. Ustazah,